Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwan izin kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Baqarah. Malam ini kita lompat ke ayat 260 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin layat ma inna qalbi. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, agar hatiku mantap. Qala fakhud arba'atam minat tayri fasyur hunna ilaika sumaj ala kulli jabalin minhuna juz'an. Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Ya. Sumat uhuna ya'tinaka sa'ian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annaullaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwatin yang berbahagia, Nabi Ibrahim juga mengalami sesuatu yang seperti dialami Nabi yang lain termasuk Musa ya. Kalau Musa itu kan di dalam surat 7 ayat 143 ya, dia ke puncak kesadaran atau di gunung. Nah, Nabi Ibrahim ini untuk meyakinkan dirinya, dia suatu ketika memohon kepada Allah untuk menunjukkan cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Maka Allah memerintahkan untuk memotong-motong burung, dipisahkan di jumlah bukit, lantas potongan-potongan badan burung itu berkumpul kembali setelah dipanggilnya. Maka Ibrahim pun menjadi semakin yakin terhadap kekuasaan Allah. Nah, ayat ini memberikan penjelasan ya, secara mutasabiyat juga secara muhkamat. Secara muhkamat ya namanya kekuasaan Allah. Allah itu kan kekuasaannya sangat dahsyat, ilmunya sangat luas. Kalau manusia dan segala yang ada di dalam semesta ini itu kan sangat kecil kalau bagi Allah. Kita tidak pernah bisa mengukur ilmu dan eksistensinya, karena di Allah itu zat yang tiada terbatas. Seberapa hebat pun yang telah kita pahami
dari tanda-tanda kekuasaan dari Allah itu ternyata baru sebagian kecil saja yang dari Allah itu ilmu-ilmu yang digelar. Misal sebagai contoh, ilmu Allah yang terdapat pada tubuh manusia. Ilmu manusia itu dulunya itu dipelajari sebagai bagian dari biologi. Di samping ilmu tumbuh-tumbuhan, hewan ya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka para ilmuwan memandang perlu untuk memisahkan ilmu tentang manusia untuk dipelajari secara lebih khusus. Kenapa demikian? Karena ternyata semakin lama semakin disadari bahwa ilmu tentang manusia semakin rumit dan mendalam. Sehingga muncullah berbagai cabang ilmu tentang manusia. Ada yang belajar ilmu jiwa, ada yang belajar ilmu fisik. Ya, yang ilmu jiwa ada yang mengarah kepada penyakit-penyakit jiwa yang kemudian dipelajari dalam ilmu kedokteran jiwa. Tapi ada juga yang mengarah kepada cara-cara mengoptimalkan kemampuan kejiwaan manusia yang kemudian dipelajari sebagai ilmu psikologi. Nah, kedua ilmu itu kan terus berkembang sampai sekarang dan nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan yang mempelajari fisik manusia juga berkembang, bahkan semakin rumit kalau kita melihat jurnal di kesehatan itu. Ya, katakanlah yang ada di wilayah ilmu kedokteran misalnya. Tadinya ilmu kedokteran dipelajari secara umum, sehingga kedokteran disebut sebagai dokter umum. Dokternya disebut dokter umum, kan? Namun ternyata banyak hal yang belum dikuasai oleh dokter umum sehingga diperlukan dokter spesialis. Di antaranya ya, ada yang khusus ya mempelajari saraf, spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis kandungan, ya gigi dan lain sebagainya. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, demikian juga contoh yang ahli saraf misalnya, mereka mulai mengkhususkan diri pada saraf mata, saraf jantung, saraf otak, dan lain sebagainya. Dan bagi Allah, ilmu yang sangat luas tak terbatas itu, bagi manusia sebenarnya hanya mendapatkan sedikit. Namun untuk mempercayainya, ya harus dengan sains ataupun ilmu yang Allah memberikan petunjuk tanda-tanda kepada makhluknya, termasuk pada para rasul dan para nabi. Di dalam ayat 260 ini sebenarnya ayat mutasabiyat. Kalau Ibrahim disuruh motong-motong burung sehingga menjadi 4, kemudian dicincang di bukit sana, bukit sana, bukit sana, bukit sana, sehingga dipanggil ya. Kalau secara mutasabiyat memang 4 ekor burung yang lalu dicincang, ditaruh di bukit ini ya sebetulnya 4 ini ya dari pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pembicaraan. Jadi yang namanya pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan ya, telinga, mata, hidung, dan mulut, ini kalau dalam kondisi dicincang, kondisi dimatikan ya. Supaya apa? Supaya hening, supaya bening, supaya bisa zero, pikiran jiwa menjadi tenang, menjadi frekuensi yang bisa dengan frekuensinya Allah, dan kemudian mendapatkan vibrasi-vibrasi kepada jiwanya, sehingga jiwa ini akan seperti Musa waktu di Jabal ya, di gunung sering saya sampaikan puncak kesadaran. Orang kalau dalam posisi puncak kesadaran itu sudah ya, maka Musa sampai puncak kesadaran dia pingsan. Setelah insaf
sadar ya Maha Suci Allah, kan begitu. Nah, Ibrahim ini juga begitu. Dia disuruh istilahnya mengafkan dulu pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, sehingga jiwanya akan menjadi bersih, suci, jiwanya menjadi percaya, jiwanya menjadi tentram, damai dalam posisi puncak kesadaran. Nah, setelah itu dipanggil, ya dipanggil pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, pembicaraannya, disadarkan. Maka setelah sadar, waktu tadi mematikan pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pembicaraan, mungkin ya sudah mendapatkan tanda-tanda dari Allah atau ayat-ayat Allah yang semuanya itu akan menjadikan kemantapan ataupun apa itu istilahnya, kalau orang Jawa itu mantap. Jadi sudah sungguh-sungguh percaya. Karena kan Ibrahim mengatakan, ya sudah beriman, kamu kan apa belum beriman? Sudah beriman, tapi untuk memantapkan. Ya. Kan di sini, apakah kamu belum percaya? Aku sudah percaya ya Allah. Kan. Tapi hatiku agar tenang, hatiku agar mantap. Kan begitu jawab Ibrahim. Nah, ini yang berbahagia. Maka dengan hal-hal yang demikian ini memang seharusnya lah kita jangan sampai melewatkan proses-proses Allah memberikan tanda-tanda kepada kita, karena Allah memang memerintahkan kepada kita ini menjadi orang yang pintar, yang bisa memahami alam sekitarnya, dengan maksud agar akhirnya kita lebih mengenal Allah, lebih ma'rifatullah, karena Allah itu maha perkasa. Itulah yang salah satu tujuan Allah, ya, memberikan ayat-ayat tanda-tanda kepada kita selaku manusia. Karena ilmu-ilmu yang diajarkan Allah kepada kita, termasuk kepada nabi-nabi dan rasul, ya, itu memang sesuai dengan kadar berapa yang kita kehendaki. Allah sudah membuahkan ilmu ini, ya, secara seluas-luasnya, ya, seluas-luasnya. Maka kita melihat pemahaman yang sangat indah dalam hal ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan, yang berhubungan dengan tubuh manusia, apalagi makrokosmos yang berhubungan dengan astronomi, kosmologi. Sehingga pemahaman-pemahaman yang Allah berikan kepada kita ini untuk memantapkan keimanan. Karena yang namanya iman itu juga harus mengalami sendiri, membuktikan apakah ayat-ayat tanda-tanda dari Allah itu bisa memantapkan atau tidak. Kadang kan kita setiap saat, setiap waktu, ya, setiap hari itu kan diberi tanda-tanda dari Allah untuk pemantapan pada kita. Maka kadang yaitu kita diberikan sesuatu diberikan sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda Allah itu, kadang tidak tanggap. Ada pesan, ada ada pelajaran, tapi biasanya hanya dilewatkan. Padahal itu sebetulnya kalau kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil pesan yang ada di dalam peristiwa ataupun kejadian, itu akan menjadikan diri kita ini menjadi mantap dalam hal keimanan. Nah, oleh karena itu Allah juga sudah mengatakan bahwa manusia seharusnya lah mau mengikuti program yang telah Allah programkan, yaitu hukum kausalitas ataupun sebab akibat. Minggu lisain sababa faat ba'as ababa. Dari tiap-tiap sesuatu itu ada kausalitas sebab akibat. Maka di dunia ini jalanilah, ya, ikutilah sebab akibat itu yang akan menjadikan kamu itu akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini berbahagia dalam hal kita menggapai petunjuk Allah. Itu tidak boleh kita hanya berdiam diri. Karena Allah itu yang
nilai adalah proses kita dalam pencarian. Setelah proses itu dinilai oleh Allah, Allah akan memberikan ya lewat semesta yang kecerdasannya tanpa batas ini dengan sangat adil. Sangat adil. Apa yang kita usahakan, apa yang kita cari akan diberikan sesuai dengan pengorbanan kita. Ya, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, ya, pengorbanan ya mungkin finansial, pengorbanan tenaga dan lain sebagainya. Yang semua itu alam semesta sangat adil karena sudah diprogram Allah. Apa yang kita usahakan itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak ada istilahnya kita berbuat baik kemudian keliru kepada orang lain, tidak. Perbuatan baik kembali kepada kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kita yang masih diberi kesempatan ini adalah menggunakan sisa umur kita ini sebaik-baiknya. Semoga Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani pada siapa yang dikehendaki. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya, dan juga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Demikian, nasrul minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.